Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyerahkan berkas perkara dan tersangka kasus dwelling time atau pengurusan bongkar muat barang peti kemas di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kejaksaan Tinggi DKI. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menjerat 6 tersangka kasus dugaan suap dwelling time tersebut. Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah berhasil merampungkan penyidikan terhadap 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara. 2 tersangka dugaan suap dwelling time akhirnya dilimpahkan penyidik kepolisian ke Kejaksaan adalah Imam Arianta selaku Kasubdit Barang Modal di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Musyafak yang merupakan staf honorer di Kemendak beserta berkas perkara. Korupsi berupa suap dan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait proses penerbitan surat persetujuan impor di Ditjendaglu Kementerian Perdagangan RI memasuki tahap akhir yaitu tahap kedua. Artinya penyidik kepolisian melimpahkan berkas dan tersangka kejaksaan. Dan proses ini maraton, cermat dan teliti. Hingga kini total tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi dwelling time di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 6 orang, selain Musyafak dan Imam. Tersangka lainnya adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Partogi Pangaribuan, pengusaha Heni, serta pengusaha Cindra Jonan. Sementara itu, meski telah menjerat 6 tersangka kasus dugaan suap dwelling time, Polda Metro Jaya memastikan masih akan terus melakukan pengembangan guna mencari pelaku lainnya yang terlibat. Kasus ini tidak berhenti di sini, namun masih saya kembangkan. Nanti kalau sudah ada perkembangan yang berarti, rekan-rekan bisa tanya ke saya sampaikan. Asalkan itu sudah kita kembangkan dan tidak kita rahasiakan lagi, nanti akan saya sampaikan. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan.